Saya Dinda Yun Hasan. Baik, itu boleh. Pasar ini terletak di Legenda, Balai Permai, Kecamatan Batam Kota, Blok F 2, 12. Sebelumnya nama Om itu siapa Om? Junari Kinda Tarigan, susah namanya. Om jualan di pasar ini udah berapa lama? Sekitar 2 tahun. 2 tahun ya Om? Iya. Kalau dari harga Om menentukan harga itu langsung dari sananya atau diubah? Itu menentukan harganya juga tergantung resiko barangnya lah, resiko kerusakannya. Kalau resiko kerusakannya tinggi, maka untungnya diambil semakin banyak. Oh gitu. Itulah. Kalau resikonya sedikit, keuntungannya juga diambil sedikit. Gitu. Berarti bisa diubah harganya Om ya? Iya, tergantung barangnya. Kalau ini kan resikonya nggak ada, jadi keuntungannya bisa 1.000-2.000 aja lah. Gitu. Masalah ketiga Om di pasar ini. Nah, apa itu ketiga? Ya, ketiga itu ada kebersihan, ketertiban, sama keamanan. Nah, Kebersihannya gimana Om? Ada tempat pembuangan sampah yang kebersihannya itu setiap gang itu ada tempat pembuangan sampah, setiap gang. Dan setiap sore itu mulai jam 3 sore itu ada petugas kebersihannya. Kalau bagian dalam itu pemilik pasar sendirilah yang menyapu. Di lorong ini baru petugas kebersihan yang membersihkan. Itu. Keamanannya itu ada petugasnya Kak, security-nya. Itu dijaga 24 jam. Untuk keamanan ya Om Iya, ya? 24 jam. Kalau untuk yang berkonflik gimana? Berkonflik juga biasanya itu apalah seperti juga sih yang apa Ada security-nya di sini? iya security. Dari modal sosial Om dari pedagang sini. Jika ada yang ingin ke toilet, apa pedagangnya terus ada yang pembelinya mau membeli di tempat dagangannya tapi orangnya nggak ada, itu gimana antara sama pedagangnya? Apakah saling menitipkan atau malah gimana? Itu kan menitipkannya itu hanya menjaga kalau ada yang namanya kan supaya tidak ada barang yang hilang aja itu lah. Kalau Harganya sesama pedagang ini tahu atau enggak Om? Saya kasih tahu. harganya tahu lah, mirip-miripnya semua. Kalau masalah harga mirip-mirip. Om mengambil untung nggak kalau misalnya ada yang membeli gitu toko sebelah? Di toko sebelah Ya, kalau misalnya. aku nggak pernah pun ke toko sebelah enggak. Karena dia cuma menitipkan, bukan menyuruh orang apa gitu, menitipkan tokonya lah. Kalau umpamanya ada yang mencuri, itulah yang kita lihat. Bukannya kita malah jualan di tempat dia, Bisa karena di membantu tempat aja kita ya, juga ada kita jualan itulah. Nggak mungkin kita jualan pula di tempat. Kita saling membantu ya Om. Iya. Bapak udah berapa lama? Masih lama, masih talan dulu, masih pembangunan. Berarti udah lama ya? Sekitar berapa tahun? 10 Pak? Udah, jadi 12 tahun lah, mulai tahun 2006. Saya lah 2006. Kemudian 2005 saya masuk 2006. Ini pasar ini dibangun sejak kapan Pak? Itu mulai 2005 lah. 2005 ya? Semua lokasi ini. Ini
Kalau keamanan itu Kak berarti dia dapat misalnya nih Kak, orang yang jualan di pasar ini ngasih tip uang keamanan atau gimana? Makanya pos pasar itu ngutip. Ya, tidak uang servis, disitulah uang keamanan, disitulah uang kebersihan. Namanya servis cas, ya kan? Disitulah suruh. Kalau toilet di sini Ada. itu masuknya bayar nggak? Bayar sama orang pos pasar. Kalau sama bos Nah, kalau main pengunjung bayar juga, pedagang juga bayar. oh gitu. Nah, ada bayar per hari kan? Pedagang kan? Ada bayar mingguan. Dan berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Kesimpulan dari narasumber yang bernotabe seorang security tersebut, ia mengatakan bahwa pasar legenda ini dibangun sejak tahun 2005 dan beliau bekerja di pasar legenda tersebut sekitar 12 tahun. Beliau juga mengatakan bahwa masalah keamanan dan juga kebersihan sangatlah dijaga di pasar tersebut karena di pasar tersebut pihak pasar menyediakan suatu layanan khusus yang mengatur kebersihan dan keamanan di daerah tersebut. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa kesejahteraan pasar bisa terlihat dari proses pembangunan dari tahun ke tahun. Bisa terlihat seperti contohnya dahulu di pasar ini tidak adanya toilet umum, tetapi sekarang seiring perkembangan zaman, toilet umum di sana sudah terlihat sangat bagus dan juga banyak renovasi-renovasi yang telah terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan pasar di pasar legenda tersebut dapat meningkat atau mengalami kenaikan dilihat dari perkembangan tahun ke tahunnya. Untuk kesimpulan selanjutnya yaitu tentang kondisi pasar bagian dalam kebersihan. Kondisi kebersihan pada pasar lumayan bersih karena pasar tersebut sudah memiliki aturan, yaitu di setiap lorong sudah disediakan tempat tong sampah dan sampah-sampah para pedagang harus dibuang di tempat sampah tersebut agar dapat menjaga kebersihan yang sudah dibuat. Selanjutnya, petugas kebersihannya akan mengambil sampah-sampah dari dalam pasar dan dibawa ke pembuangan sampah. Untuk kebersihan bagian luar itu merupakan tugas dari petugas kebersihannya sendiri dan bagian dalam itu merupakan tugas daripada pedagangnya sendiri untuk melakukan kebersihan. Dalam bagian keamanan harus menjaga ketentraman apalagi bagian pedagang. Nah, jikalau ada yang berkonflik di pasar, para petugasnya itu akan turun tangan dan membawa yang berkonflik ini ke pos. Di dalam pos itu akan dilakukan interogasi dan mencatat apa saja yang menjadi permasalahan mereka dan siapa yang berkonflik. Dan para yang berkonflik akan mencatat seperti janji dalam catatan tersebut. Dan apabila ternyata konflik yang terjadi tidak bisa lagi ditangani oleh petugas yang ada di sana, para petugas terpaksa harus membawa yang berkonflik mungkin ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari segi harga di pasar tersebut, harga yang dibuat untuk bahan-bahan pokok yang mereka akan jual tergantung dari harga yang ditentukan oleh pusat, atau tergantung juga dari seberapa banyak barang yang mereka beli. Jika barangnya banyak yang rusak, maka keuntungan yang mereka dapatkan akan sedikit. Namun, jika barangnya banyak yang bagus, maka keuntungannya akan banyak mereka dapat. Lalu, dari segi sosial di pasar ini, antara pedagang saling tolong-menolong. Yaitu jika ada pedagang yang ingin keluar sebentar, maka mereka akan menitipkan dagangannya ke pedagang sebelah. Dan pedagang sebelah akan menjaganya dan tidak mengambil keuntungan lebih dari dagangan yang dititipkan kepadanya.